warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikomang Wahyudiana, NPM 17530310009. Saya berasal dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baik, video kali ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah budgeting, di mana UTS kali ini terdiri dari 5 soal. Mari kita bahas satu persatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung saja kita akan menyelesaikan pertanyaan atas soal nomor 1. Saya akan bacakan. PT Mekar Berseri memproduksi 2 jenis barang, yaitu sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Nah, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Diketahui data penjualan aktual tahun 2012 yaitu untuk sepatu laki-laki jumlah unit terjual sebanyak 20.000 unit, sepatu perempuan 2.000 unit dengan harga jual sepatu laki-laki 18.000, sepatu perempuan sebesar 250.000. Nah, diketahui juga yaitu perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% tahun 2013. Nah, harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20% juga. Kemudian diketahui juga penjualan bulan Januari, Februari, Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2012. Nah, mari kita akan jawab. Terlebih dahulu kita harus mencari taksiran penjualan tahun 2013 dengan rumus penjualan dikali 1 ditambah taksiran kenaikan. Nah, ini rumusnya untuk mencari taksiran penjualan tahun 2013. Mari kita masukkan. Untuk sepatu laki-laki, penjualannya pada tahun 2012 sebanyak ini 20.000. Kita masukkan 20.000 unit dikali 1 ditambah taksiran kenaikannya berapa? 20%. Nah, udah ketemu kan? Tinggal kita kalikan 20.000 unit dikali 1 ditambah 20% sama dengan 24.000 unit. Ini untuk sepatu laki-laki. Untuk sepatu perempuan, kita akan masukkan juga data-datanya. Nah, sepatu perempuan, penjualannya, jumlah unit terjualnya itu 2.000. Kita masukkan 2.000 dikali 1 ditambah kenaikannya sama sebesar 20%. Tinggal kita kalikan 2.000 dikali 1 ditambah 20% sama dengan 2.400 unit. Nah, sudah diketahui nih taksiran penjualan tahun 2013 dan untuk sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Selanjutnya kita akan mencari harga jual diperkirakan naiknya. Kenaikan harga jualnya sebesar 20%. Nah, rumusnya sama, cuman yang diganti yaitu di sini. Penjualan diganti dengan harga jual. Nah, untuk sepatu laki-laki, harga jualnya berapa? 18.000 kan? Kita masukkan nih 18.000 untuk laki-laki. Dikali dengan 1 ditambah berapa kenaikannya? 20% juga sama. Tinggal kita kalikan 18.000 dikali 1 ditambah 20% sama dengan 21.600. Kemudian untuk harga sepatu perempuan, ini kita lihat harga jualnya berapa? 250.000. Kita masukkan ke sini 250.000 dikali 1 ditambah 20% juga. Hasilnya 300.000. Setelah itu kita baru bisa mencari target penjualan PT Mekar Berseri tahun 2013. Mungkin hasilnya sudah kita ketahui, cuman kita bentuk ke dalam tabel lagi. Di sini ada keterangan penjualan harga unit sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Nah, untuk sepatu laki-laki, jumlah penjualannya sebanyak, yang kita cari lagi nih, yang taksiran penjualan tahun 2013 sebanyak 24.000 unit. Nih. Sedangkan pada sepatu perempuan sebanyak berapa? 2.400. Nah, kita masukkan harga jualnya yang udah kita cari tadi. Harga jual untuk sepatu laki-laki sebesar 21.600. Untuk sepatu perempuan sebesar 300.000. Kita jumlahkan dengan 24
24.000 unit dikali 21.600 sama dengan 518.400.000 untuk sepatu laki-laki, dan sepatu perempuan sebanyak 720 juta ribu. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari anggaran penjualan PT Mekar Berseri 3 bulan pertama tahun 2013. Caranya yaitu kita masukkan buat tabel terlebih dahulu, ada keterangan bulan, sepatu laki-laki unit harga jumlah, sepatu perempuan unit harga jumlah dan total. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk Januari, Februari, Maret. 10%, 5%, 15% ini sudah tertera di soal. Tinggal kita ikutkan saja. Kemudian ini kenapa 2400? Karena sudah kita hitung tadi nih. Taksiran penjualan tahun 2013 yang kita produksi untuk sepatu laki-laki 24.000 unit. Nah, 24.000 unit dari 10%-nya yaitu hasilnya 2.400 unit. Dengan harganya sama, udah tertera di soal tadi juga. Nih, untuk sepatu laki-laki kita udah hitung tadi, sepatu laki-laki sebesar harganya 21.600. Kita ikutkan 21.600. Nah, udah fokus lagi. Kemudian untuk Maret 15% naiknya lagi nih. 24.000 dari 15%-nya itu 3.600, harganya masih sama 21.600. Nah, kalau dijumlahkan ini totalnya 7.200 dan harganya juga sama 21.600. Jumlahnya ini didapat dari unit dikali harga. Nih. Ini juga unit kali harga, hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Kita jumlahkan hasilnya ini. Kemudian untuk sepatu perempuan tadi perkiraan produksinya untuk sepatu perempuan sebesar yang udah kita hitung tadi nih, sebesar 2.400 unit. Nah, sepatu perempuan, nah 2.400 unit 10%-nya yaitu 240. Kemudian 5% dari 2.400 yaitu 120, 15% dari 2.400 360. Untuk harganya kita akan ini kenapa 300? Karena sudah kita hitung tadi harga jual diperkirakan sebesar untuk sepatu perempuan nih 300.000. 300.000 juga harganya semuanya sama. Tinggal kita kalikan 240 dikali 300 hasilnya 72 juta. Ini kali ini hasilnya ini. Begitupun sampai seterusnya sampai bawah dijumlahkan. Totalnya 371.520.000. Demikian anggaran penjualan PT Mekar Berseri pada triwulan pertama tahun 2013. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan data berikut, buatlah anggaran untuk 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Berikut adalah data penjualan PT tahun 2010-2015. Nah, berarti ini ada kolom tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Penjualan dalam ribuan unit X kuadrat X kali Y. Dengan jumlahnya udah diketahui. Kemudian, nah, yang perlu kita ketahui ya, metode trend moment. Metode trend moment itu metode di mana untuk meramalkan bahan baku yang digunakan untuk menciptakan suatu unit produk dengan membuat persamaan. Nah, ini rumusnya. Y sama dengan A plus B kali X. Dengan persamaannya, sigma Y sama dengan N kali A plus B dikali sigma X. Terus persamaan satunya lagi, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Mari kita masukkan angkanya. Sigma Y, mana sigma Y? Nih, sigma Y. Sigma Y sebesar 1695. Nih, di sini nih, dua ini. Kita pindahkan ke sini. Sama dengan N kali A. N-nya sebanyak 6 tahun, berarti 6. Dikali A plus
B dikali sigma X. Sigma X 15 berarti 15B. Kemudian kita masukkan untuk persamaan selanjutnya. Sigma XY sebanyak 4550. Nih udah sama dengan A dikali sigma X. Sigma X tadi 15. 15A ditambah B dikali sigma X kuadrat 55B. Nah, setelah kita menemukan persamaan ini, setelah kita menemukan persamaannya, kita akan melakukan eliminasi atau substitusikan. Nah, berikut ini kita pindahkan, kemudian kita substitusikan. Kita mencari B-nya terlebih dahulu, maka kita harus mematikan A-nya. Kita harus menghilangkan A-nya dengan cara nih. Kita balik biar hasilnya nanti A-nya hilang. Dengan mengalihkan untuk persamaan pertama dikali 15, persamaan kedua dikali 6. Hasilnya 1695 dikali 15, 24.425 sama dengan 6A kali 15 sama dengan 90A ditambah 15B dikali 15 sama dengan 225B. Untuk yang persamaan kedua, 4.550 dikali dengan 6 sama dengan 27.300 sama dengan 15A dikali 6 sama dengan 90A. Terus 55B dikali 6 sama dengan 330B. Untuk menghilangkan A-nya, berarti kita kurang kan? Nah, kita kurang. Ini kurang ini ketemunya ini. 225 dikurang 330B ketemunya 105B. Maka B sudah diketahui sebesar 17,857. Saya ulangi, B sama dengan 17,857. Nah, setelah kita mengetahui B, baru kita bisa mencari A-nya dengan cara kita memasukkan nilai B ke salah satu persamaannya. Kita ambil di persamaan sigma Y aja. Tadi persamaannya kan ini kan, kita masukkan 1695 sama dengan 6A plus 15B. Kita masukkan B-nya. 1695 sama dengan 6A plus 15 dikali B. B-nya udah ditahu nih, ini 17,857. Kita masukkan. Kita hitung. Set. Ketemulah A sama dengan 237,856. Baru kita bisa masukkan ke rumus persamaannya. Y sama dengan A plus dikali B kali X. Nah, karena A sudah diketemui, B juga sudah diketahui, maka kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Mari kita hitung. Y sama dengan A plus dikali BX. Y sama dengan A-nya berapa? Nih, 237,856 ditambah B-nya. B-nya ini dikali 6. Kenapa 6? Karena tadi di soal 6 tahun. Ada 6 tahun. Baru kita hitung. 2016. Ini tambah ini. Ketemunya ini kan. Ini kali ini temunya ini. Nah. Dijumlahkan. Temunya 344,998. 2016. Hasilnya 345 unit. Dibulatkan ini ya. Hasilnya ketemunya ini. Demikian jawaban nomor 2 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah pemakaian anggaran bahan baku bulan Juli 2008. Diketahui datanya, penjualan sebanyak 200.000 unit, persediaan barang dagang per 1 Juli sebesar 20.000 unit. Persediaan barang dagang per 31 Juli sebesar 10.000 unit. Nah, kemudian diketahui lagi setiap unit barang jadi menggunakan 4 sur. Sur ini adalah suatu standar yang ditetapkan perusahaan untuk menentukan jumlah bahan baku yang digunakan
untuk menyelesaikan satu unit produk. Kemudian diketahui harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan sebesar 2.000. Nah, kita diminta untuk menyusun pemakaian anggaran bahan baku dalam Juli 2008. Nah, kita harus terlebih dahulu mencari besar atau jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, kita harus mencari ini terlebih dahulu dengan mengurangkan jumlah barang yang dibutuhkan dikurang dengan persediaan awal barang jadi. Di mana rumus dari jumlah barang yang dibutuhkan ini adalah dengan menjumlahkan penjualan dijumlahkan dengan persediaan akhir barang jadi. Mari kita hitung. Terlebih dahulu kita harus mencari jumlah barang yang dibutuhkan dengan cara ini. Penjualannya sebanyak 200.000 kita masukkan. Dan persediaan akhir barang jadinya berapa? 10.000. Nih. Persediaan akhir 10.000. Kita jumlahkan sebesar 210.000. Ini merupakan jumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian dikurang dengan persediaan awal barang jadi sebesar nih 20.000. Jadi diketahuilah barang jadi yang akan diproduksi sebanyak 190.000 unit. Setelah itu baru kita bisa menyusun anggarannya. Nah, produksi kan ini udah diketahui 190.000 kita masukkan di sini. Kemudian diketahui lagi surnya untuk unit barang jadi menggunakan 4 sur, kita masukkan 4 sur. Kebutuhannya sebanyak 760.000. Kenapa kebutuhannya 760.000? Karena 190.000 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena ini artinya kayak gini. Satu unit produksi memerlukan bahan bakunya 4. Jadi kebutuhannya, untuk mengetahui kebutuhannya berapa, kita harus mengalihkan produksi per unit ini dikali 4, dikali surnya. Jadi diketahuilah 760.000. Kemudian harga unit 2.000. Sudah diketahui di soal, tinggal kita masukkan nih. 2.000. Baru kita kalikan. Ini kali ini hasilnya 1.520.000.000. Maka sudah diketahui anggaran pemakaian bahan bakunya sebanyak 1.520.000.000. Baik, demikian jawaban atas nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Terlebih dahulu saya bacakan ya soalnya. Data penjualan PT Cahaya Lestari untuk Januari sebesar 4.800 unit, Februari 4.200 unit, Maret 4.200 unit, dan April 3.000 unit. Nah, diketahui juga persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 unit. Persediaan awal Mei sebesar 1.000 unit. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menyusun anggaran produksi perusahaan bulan Januari sampai April 2009. Nah, kita terlebih dahulu harus mencari jumlah produksinya berapa. Jumlah rencana produksinya dengan rumus rencana produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Ini sama aja kayak kita mencari di nomor 3 tadi. Hampir sama caranya. Kita masukkan penjualan Januari sampai April sebesar 16.000 unit. Ini didapat dari mana? Didapat dari, nih soalnya. Dengan menjumlahkan jumlah penjualan dari Januari sampai April. Diketahui sudah dijumlahkan hasilnya 16.200 unit. Nah, kemudian ditambah dengan persediaan akhir sebesar 1.000. Nih, persediaan akhirnya sudah diketahui sebesar 1.000 unit. Tinggal kita masukkan, kita jumlahkan, ketemulah hasilnya persediaan tersedia dijual 17.200 unit. Kemudian dikurang dengan persediaan awal sebesar 1.200 unit. Nah, dikurang ketemulah 1.600. Ini sudah diketahui. Ini merupakan rencana produksi.
Setelah itu baru kita bisa menyusun anggarannya. Anggaran Januari sampai April 2009. Nah, di sini sudah ada tabel keterangan bulannya sama jumlahnya. Di sini ada penjualan, persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal. Baik. Kita terlebih dahulu mulai ini memasukkan penjualannya. Kan tadi Januari ini udah tertera 4.800, tinggal pindahkan. Februari 4.200, Maret Februari 400, dan April 3.000. Untuk mencari persediaan akhirnya, untuk mencari persediaan akhir di sini nih, kita mulai dari April terlebih dahulu karena sudah diketahui persediaan akhir April itu sebesar 1.000 unit nih. Persediaan awal Mei 1.000 unit. Nah, persediaan awal Mei ini sama aja dengan persediaan akhir April sebesar 1.000. Hasilnya ini kan 1.000 udah diketahui, tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 4.000. Nah, untuk mengetahui persediaan awal April dengan cara mengurangkan 4.000 ini dikurang berapa biar hasilnya 4.000? 0 kan? Nah, jadi persediaan awal April ini 0. 0 kan diketahui udah 0. Baru karena persediaan awal April 0, maka persediaan akhir Maret juga 0. Karena persediaan awal April sama aja dengan persediaan akhir Maret. Nah, dikatakan persediaan akhirnya 0. Setelah itu, persediaan akhir Maret kan udah dikatakan 0, baru ditambahkan 4.200 ini hasilnya 4.200. Nah, setelah itu 4.200 dikurang berapa? Biar hasilnya itu 4.000. Nah, dikurang 200 kan. Jadi, persediaan awal Maret itu sebesar 200 unit. Karena persediaan akhir Maret itu persediaan awal Maret sebesar 200 unit, maka persediaan akhir Februari persediaan Februari sama aja dengan persediaan awal Maret 200. Kita jumlahkan ketemulah 4.400 untuk persediaan jual barang bulan Februari. Terus kita menghitung persediaan awalnya lagi. Cara 4.400 dikurang berapa biar hasilnya itu 4.000. Nah, dikurang 400 kan? Dikurang 400. Berarti persediaan awal Februari itu 400. Nah, kan seperti sama bulan sebelumnya, persediaan awal Februari sama aja persediaan akhir Januari. Nih, kita pindahkan ke sini, persediaan akhir Januari 400. Ini ditambah ini sama dengan 5.200. 5.200 dikurang berapa biar hasilnya 4.000? 1.200 kan? Nah, ditulis 1.200. Demikian. Nah, jika kita tanyakan 4.000 ini dari mana sih? Nah, itu pertanyaan yang penting. 4.000 itu dari sini. 16.000 unit nih. Jumlah rencana produksinya 16.000 unit. Yang kita cari tadi. Kenapa bisa 4.000? Karena ini 16.000 ini tadi selama 4 bulan. Nah, kalau kita dibagi jadi 4 bulan, hasilnya itu 4.000 unit. Gitu. Jadi bulan April 4.000, Maret 4.000, Februari 4.000, Januari juga 4.000. Jadi begitu. Demikian jawaban pada soal nomor 4. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. PT Berkah Abadijaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut informasi yang diperlukan. Penjualan sebanyak 2.000 unit, persediaan akhir sebanyak 500 unit, jumlah barang yang dibutuhkan 2.500, persediaan awal yang jadi 2.200. Nah, diketahui jumlah barang yang akan diproduksi 2.300. Kemudian diketahui juga produksi dilakukan oleh 2 departemen. Pertama, departemen penjahitan, departemen pengemasan. Untuk departemen penjahitan, untuk menyelesaikan 1 kemeja memerlukan waktu 6 menit. Honornya
6.000 per jam. Yang kedua, departemen pengemasan. Untuk menghasilkan satu baju pria memerlukan waktu 3 menit. Honornya 4.800 per jam. Nah, kita diminta untuk menyusun biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Mari kita selesaikan pertanyaan ini. Terlebih dahulu kita akan menjadikan satuan menit ini kita rubah menjadi satuan jam. Departemen penjahitan tadi kan 6 menit. Kita jadikan jam dibagi 60 menit sama dengan 0,1 jam. Untuk departemen pengemasan memerlukan waktu 3 menit dibagi 60 menit sama dengan 0,05 jam. Nah, setelah satuannya menjadi jam, maka kita bisa menyelesaikan agar lebih mudah. Oke, kita terlebih dahulu membuat anggaran jam kerjanya. Jenis produknya kan tadi kemeja pria. Produksinya sebanyak ini 2.300 sudah diketahui. 2.300. Departemen penjahitan memerlukan waktu 0,1 jam. Maka DLH-nya diketahui untuk menyelesaikan 2.300 unit. Departemen penjahitan memerlukan waktu 230 jam. Nah, sedangkan untuk departemen pengemasan, kan tadi untuk menyelesaikan satu unitnya 0,05 jam. Maka DLH-nya 115 jam, yaitu dengan mengalihkan produksi sama jumlah waktu yang diperlukan departemen pengemasan menyelesaikan satu unit produksi. Maka 2.300 unit dikali 0,05 sama dengan 115 jam. Total waktu yang diperlukan departemen penjahitan dan total waktu yang diperlukan departemen pengemasan dan departemen penjahitan yaitu sebanyak 345 jam, yaitu 230 ditambah 115 jam. Sudah diketahui. Setelah itu baru kita bisa membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini sama aja kayak tadi caranya. Jenis produksinya tadi kan kemeja pria. Kemudian DLH-nya sebanyak nih. Departemen penjahitan sebanyak 230 jam. Upahnya mana tadi upah ya? Upah ini. Untuk departemen penjahitan upahnya 6.000 per jam. Nah, ini. Maka dikalikan. Tadi kan waktu yang dibutuhkan 230 dikali 6.000 sama dengan 1.380.000. Nah, sedangkan untuk departemen pengemasan dia membutuhkan nih 115 jam. Upahnya untuk departemen pengemasan upahnya 4.800. Kita kalikan hasilnya 552.000. Maka total biaya tenaga kerja langsung sebanyak 1.932.000. Baik, demikian jawaban nomor 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon maaf. Demikian jawaban dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.